Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Duratuna Soha, akrab disapa Syifa atau Syidur. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang anatomi dan fisiologi pada sistem kardiovaskuler. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu sebenarnya kardiovaskuler, kita perlu mendefinisikan kardiovaskuler itu apa. Jadi secara etimologi, kardio atau kardia yang artinya jantung, dan vaskular itu yang artinya pembuluh darah. Jadi bisa didefinisikan jantung itu adalah organ yang memompa darah melalui pembuluh darah. Jadi itu jantung terdiri dari dua ruang pompa, kanan dan kiri, yang masing-masing terdiri atas satu atrium dan satu ventrikal. Jadi ada itu banyak bagian-bagian jantung. Jadi bagian jantung itu tidak cuma satu, bagian jantung itu banyak ya. Yang pertama ada bagian jantung bagian kanan dan bagian jantung bagian kiri. Pertamanya saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, lebih ke menyebutkan apa itu bagian jantung di bagian kanan. Jadi bagian jantung di bagian kanan itu yang pertama ada vena cava superior, vena cava inferior, atrium kanan, katup pulmonalis, katup tricuspid, sama ventrikel kanan. Untuk bagian jantung kiri itu dia ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, atrium kiri, katup mitral, katup aorta, dan ventrikel kiri. Jadi bagian tengahnya jantung itu ada atau enggak? Ada pastinya, yang namanya aorta. Jadi sebenarnya atrium itu fungsinya buat apa? Jadi atrium itu dia berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke dalam ventrikel, dan ventrikel itu sebenarnya berfungsi untuk apa? Jadi ventrikel sendiri itu dia yang dimana menyediakan tenaga pemompa utama yang mendorong darah. Jadi di situ kerja itu bagaimana? Jadi yang dimana ke sirkulasi paru melalui ventrikel kanan dan ke sirkulasi perifer melalui ventrikel kiri. Baik, selanjutnya mungkin bisa langsung ke sistem fisiologisnya. Jadi langsung masuk ke siklus ya. Jadi siklus jantung itu terdiri dari dua periode, yaitu sistolik atau yang biasa disebut relaksasi, atau dan sistolik yang biasa disebut kontraksi. Jadi di dalam siklus jantung itu dia ada yang namanya aspek katup utama. Yang pertama itu yang saya sudah sebutkan tadi, sistolik atau berelaksasi, yang dimana katup aorta dan arteri pulmonalis itu terbuka, katup atrioventrikular atau AV itu tertutup. Terus yang selanjutnya itu diastolik atau berkontraksi, yang dimana katup aorta dan arteri pulmonalis itu tertutup, dan katup atrioventrikular itu terbuka. Nah, mungkin langsung masuk ke alur peredaran darahnya itu bagaimana. Yang pertama, di alur peredaran darah itu darah yang tidak mengandung oksigen dari tubuh memasuki atrium kanan melalui vena cava superior maupun vena cava inferior. Baru yang kedua itu katup tricuspid terbuka untuk memungkinkan darah mengalir keluar dari atrium kanan dan ke ventrikel kanan. Yang ketiga, ketika ventrikel kanan itu terisi penuh, ia berkontraksi. Jadi ketika ia berkontraksi, menutup katup tricuspid dan membuka yang namanya katup pulmonalis. Dan yang keempat atau yang terakhir itu darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Dan selanjutnya itu paru-paru itu bukan akhirnya begitu. Jadi setelah dari paru-paru itu terjadilah yang namanya pertukaran gas. Di pertukaran gas itu sendiri itu ada juga rute-rutenya. Yang pertama, darah yang mengandung oksigen dari paru-paru tadi masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Yang kedua, katup mitral itu terbuka untuk memungkinkan darah mengalir keluar dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang ketiga itu ventrikel kiri itu terisi penuh, terus ia berkontraksi menutup katup mitral dan membuka katup aorta. Dan yang terakhir itu jantung mengirim darah melalui katup aorta ke aorta yang mengarahkannya ke seluruh tubuh. Nah, mungkin itu saja penjelasan anatomi fisiologi secara singkat atau cuma 5 menit dari saya. Mungkin masih banyak ilmuku yang kurang dan banyak yang harus saya pelajari. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.